Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, yaitu diantaranya nikmat kesempatan sehingga hingga hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk belajar. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kemudian kepada seluruh umat muslim yang ada di dunia hingga akhir zaman. Selamat datang kembali wahai teman-teman di video saya yang selanjutnya, yaitu video yang keempat. Pada pembahasan yang pertama dan kedua ketiga kita sudah membahas banyak sekali tentang hadis. Maka pada hari ini kita akan melanjutkan materi yang tidak kalah penting juga, yaitu tentang penulisan dan kodifikasi sejarah penulisan dan kodifikasi hadis. Mengapa kita penting sekali mempelajari tentang penulisan dan kodifikasi hadis ini? Karena dengan mempelajari bagaimana sejarah penulisan dan kodifikasi hadis, kita bisa mengetahui bagaimana sebuah hadis itu diriwayatkan, bagaimana hadis itu tetap terjaga sampai hari ini, tetap utuh sampai hari ini. Lalu banyak pertanyaan muncul. Jika Rasulullah SAW telah wafat bahkan sejak 14 abad yang lalu, mengapa hadis-hadis masih terjaga sampai hari ini? Tentu jawabannya terletak pada penulisan dan kodifikasi, di mana para usaha daripada ulama yang telah mengumpulkan hadis-hadis, kemudian tidak hanya dikumpulkan atau dihafalkan, bahkan dituliskan di dalam kitab-kitab terdahulu dan disalin kembali, dicetak kembali sehingga bisa kita pelajari sampai hari ini. Lalu kita masuk ke materi tentang sejarah penulisan dan kodifikasi. Kita harus memahami dua hal dasar dalam penulisan dan kodifikasi. Yang pertama, penulisan dan kodifikasi itu adalah suatu hal yang berbeda. Yang pertama kita akan membahas tentang penulisan. Apa itu penulisan? Penulisan adalah suatu proses penulisan setiap hadis yang dilakukan secara individual, yaitu baik oleh para sahabat ataupun tabi'in. Kemudian sedangkan kodifikasi hadis itu adalah suatu proses resmi pengumpulan, kemudian penyusunan, penyeleksian dan pembukuan secara resmi. Teman-teman, penulisan hadis itu sudah terjadi sejak zaman Rasulullah SAW. Sedangkan kodifikasi itu terjadi setelah berpuluh-puluh tahun wafatnya Rasulullah SAW, yaitu biasanya dilakukan oleh sahabat ataupun para ulama. Kita akan memasuki ke sejarah penulisan. Yang pertama yaitu tahap masa awal Rasulullah SAW. Teman-teman, pada zaman Rasulullah SAW masih hidup, hadis itu diupayakan dengan menghafalkannya. Maka di situ para sahabat menghafalkan setiap hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Pada zaman di mana bangsa Arab dikenal dengan kemampuan menghafalnya yang sangat baik, maka mereka menghafalkan setiap hadis-hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Bahkan di dalam sejarah Rasulullah SAW ketika masih hidup itu melarang para sahabat untuk menulis hadis. Mengapa demikian? Karena pada zaman Rasulullah SAW masih hidup, itu Al-Quran masih terus turun, sehingga Rasulullah SAW khawatir akan tercampurnya ayat-ayat Al-Quran dengan hadis Rasulullah SAW. Akan tetapi setelah terjadi beberapa lama, setelah para sahabat mampu membedakan ayat Al-Quran dan hadis, di situ Rasulullah SAW sudah mulai memperbolehkan untuk hadis dituliskan. Akan tetapi penulis Al-Quran maupun penulis hadis itu orang yang berbeda. Tentu ketika orang yang ditunjuk oleh Rasulullah SAW untuk menulis Al-Quran adalah orang yang
mumpuni di bidang tersebut. Sedangkan hadis juga adalah orang yang selalu dekat dengan Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, masa sahabat. Ketika Rasulullah SAW telah wafat, maka peran para sahabat dalam melestarikan hadis atau dalam menjaga hadis itu sangat penting. Para sahabat bahkan sangat menyeleksi, sangat memperhatikan keaslian hadis tersebut. Para sahabat sangat menjaga atas keaslian daripada hadis-hadis tersebut. Tadi yang pertama, sejarah penulisan hadis itu ketika masa Rasulullah SAW dengan cara menghafalkannya. Kemudian para sahabat, kemudian yang kedua, di masa para sahabat telah wafatnya Rasulullah SAW. Kemudian tahap selanjutnya setelah masa Rasulullah SAW dan yang kedua masa para sahabat, maka selanjutnya adalah masa para tabi'in, di mana pada saat itu, pada masa tabi'in Islam sudah tersebar sangat luas, di mana para sahabat juga banyak tersebar luas. Namun pada saat itu banyak para sahabat juga yang wafat. Maka dari itu para tabi'in, ulama banyak yang bepergian ke suatu tempat, yaitu ada yang ke Mekah, ke Madinah, Busra, Syam, bahkan ke Mesir. Mereka berpergian dan di mana kegiatan tersebut juga disebut dengan rihlah fi thalab al-hadis, yaitu perjalanan untuk mencari hadis. Secara bahasanya mungkin jika kita sekarang adalah penelitian hadis gitu. Nah, para tabi'in, para ulama berupaya untuk mengumpulkan hadis dari setiap daerah, dari guru-guru yang guru-guru terdahulu yang masih terpercaya, guru-guru terdahulu yang masih mumpuni terhadap ilmu hadisnya. Kemudian sampailah kita kepada tahap kodifikasi, di mana pada saat itu banyak sekali ulama-ulama yang mengumpulkan hadis Rasulullah SAW, banyak yang wafat. Maka dari situ Umar bin Abdul Aziz meminta kepada pemimpin Madinah untuk menuliskan atau mengkodifikasikan hadis-hadis agar tidak terjadinya kepunahan hadis. Bahkan pada saat itu banyak sekali muncul hadis-hadis palsu. Maka dari itu para ulama-ulama khawatir akan tercampurnya antara hadis yang asli dengan hadis yang palsu. Maka mereka mengusulkan agar hadis tersebut dikodifikasikan. Kemudian setelah itu terjadilah masa penyusunan kitab-kitab hadis. Banyak sekali muncul setelahnya kitab-kitab hadis. Salah satu kitab hadis yang sangat terkenal dan yang sangat tua, bahkan masih ada sampai sekarang, adalah kitab Muwatta, di mana di sana memuat hadis-hadis yang sahih. Kemudian dari itu semua lahirlah kitab-kitab sahih yang lainnya, kitab-kitab yang mengumpulkan hadis. Contohnya seperti Sahih Bukhari, dan juga ada Sahih Muslim dan yang lainnya. Jadi teman-teman, kesimpulan dari semuanya adalah bahwa penyusunan atau kodifikasi bukan dilakukan secara sembarangan, akan tetapi banyak masa-masanya, banyak tahapan-tahapannya, bahkan banyak sekali orang-orang yang meneliti hadis tersebut gitu. Jadi bukan hanya sekedar dituliskan saja, akan tetapi diteliti secara benar, apakah hadis ini benar, apakah hadis ini sahih, bisa dijadikan landasan hukum, atau hadis ini adalah hadis yang dhaif, hanya hadis yang dibuat-buat. Dan juga setelah wafatnya Rasulullah SAW, hadis-hadis dijaga oleh para sahabat, ulama dan tabi'in, itu melalui hafalan mereka, kemudian melalui hafalan mereka, kemudian melalui penulisan dan kodifikasi hadis. Proses panjang dalam pengumpulan hadis tersebut, penulisan dan kodifikasi, membuktikan bahwa kehati-hatian dan penuh tanggung jawab yang ilmiah. Baik teman-teman, demikian pemaparan tentang penulisan dan kodifikasi kali ini. Semoga dengan adanya materi tersebut bisa membawa kita kepada semangat untuk belajar hadis lagi. Saya tidak bosan-bosan mengingatkan kepada kita semua bahwa kita harus rajin dan giat belajar, apalagi sebagai mahasiswa, untuk mempelajari hadis-hadis. Apalagi kita adalah mahasiswa yang berlatar belakang agama, maka tentu kita sangat penting mempelajari hadis-hadis, mempelajari Al-Quran sebagai dasar hukum, sebagai bekal kita untuk menyambung dakwah Rasulullah SAW. Cukup sekian dari saya untuk video kali ini.
Sampai jumpa di materi selanjutnya. Semoga kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.